Konon pohon itu laki-laki sama perempuan sepasang. Yang mati itu yang laki-lakinya suaminya. Kini hanya tersisa satu pohon randu alas keramat di makam itu yang diyakini sebagai sang istri. Pohon ini sejak dulu sampai sekarang menjadi penanda petani dalam bercocok tanam. Saat musim kemarau, daun-daunnya akan rontok sampai habis. Menjelang musim penghujan, daunnya akan mulai bersemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali video ini. Selamat datang di channel Cerita Wulan. Di malam Jumat ini, Cerita Wulan akan menceritakan sebuah misteri yang berada di daerah Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu cerita tentang misteri kekeramatan sepasang pohon yang terletak di tengah-tengah makam di daerah Kabupaten Bantul. Seperti apa ceritanya dan bagaimana misterinya? Ikuti terus ceritaku sampai selesai ya. Tapi jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like dan nyalakan notifikasi loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Terima kasih. Cerita ini dimulai dari sepasang suami istri yang bernama Miranda dan suaminya yang terlihat mengobrol di teras rumahnya. Seperti malam-malam biasanya, Miranda banyak mengobrol di teras rumahnya bersama sang suami. Apalagi beberapa pekan terakhir, udara di Jogja terasa sangat gerah, bahkan saat di malam hari. Rumah Miranda terletak di Dusun Kauman, Kelurahan Pleret, Bantul, menghadap ke sebuah tempat pemakaman umum atau TPU yang hanya dipisahkan oleh jalan kampung. Di makam itu ada sepasang pohon randu alas tua yang selama ini dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Lingkar batangnya tak kurang dari 5 dekapan orang dewasa. Kamis 12 Oktober. Malam belum begitu terlalu larut. Baru sekitar pukul 7 malam, saat Miranda yang sedang duduk berdua dengan suaminya melihat sebuah bola api di makam depan rumahnya. Bola api itu tiba-tiba menyambar salah satu pohon randu alas keramat itu. Hanya dalam waktu 15 menit, api telah merambat ke semua bagian pohon tersebut. Api itu baru saja bisa dipadamkan sekitar 3 jam setelah menghanguskan semua bagian pohon
dan menyisakan sedikit bagian batang yang sudah jadi arang. Si Miranda mengira itu adalah serangan dari gaib. Pikiran-pikiran liar Miranda bukan tanpa alasan. Tahun lalu, Miranda yang bekerja sebagai seorang penyanyi pulang pada tengah malam. Sampai di dekat rumah, ia melihat banyak orang di tengah makam itu menggunakan seragam ala prajurit. Tak terhitung jumlahnya. Yang Miranda ingat saat itu suasananya sangat ramai. Ia berpikir saat itu mungkin memang ada acara yang diadakan pemerintah. Mengingat lokasi itu merupakan kawasan cagar budaya. Miranda tak ambil pusing sampai salah satu saudaranya mengatakan bahwa tak ada acara apapun yang sedang berlangsung di tempat pemakaman tersebut. Saya langsung gemetaran. Katanya itu perkenalan. Soalnya saya baru pindah ke sini. Kenang Miranda. Hantu-hantu usil di randu alas keramat. Memang pohon randu alas itu betul-betul angker, kata Murdianto, yang tinggal di Dukuh Kauman Pleret saat ditemui. Salah satu cerita horor yang paling legendaris adalah cerita tentang seorang tukang becak yang pada dini hari menjelang subuh mendapatkan penumpang seorang perempuan cantik mengenakan pakaian hitam. Perempuan itu minta diantar ke pasar. Setelah sampai, perempuan itu lalu membayar tukang becak tersebut dengan uang yang sangat banyak. Namun ternyata, uang itu pun berubah menjadi daun kering. Dan tukang becak itu baru kemudian sadar bahwa lokasi pasar tempatnya mengantar penumpang adalah makam. Ada juga kisah penjual bakso yang dagangannya laris. Banyak sekali orang-orang yang datang untuk membeli dagangannya. Sampai tiba-tiba ia sadar jika ia sedang berada di tengah makam. Dan yang paling sering terjadi adalah adanya orang luar kampung yang dibuat kesasar saat masuk area tersebut. Saat hendak pulang, mereka ternyata hanya berputar-putar di tempat yang sama. Terus nanti mereka datang ke tempat saya. Saya antar keluar baru bisa pulang, ujar Murdianto, kepala dusun Kauman Pleret, Kabupaten Bantul. Kejadian mistik juga terjadi saat lokasi tersebut digunakan sebagai tempat syuting sebuah film. Saat itu ada 5 orang aktor yang sedang akting. Tapi di kamera, terlihat ada satu aktor yang tak satu kru pun yang mengenalnya. Sosok itu juga hanya menundukkan kepala tanpa mau menunjukkan mukanya. Saat syuting film yang sama, seekor kuda yang mestinya masuk ke area tersebut juga selalu berhenti dan tidak mau berjalan memasuki area makam. Kuda itu kemudian dibawa ke tempat kepala dusun Pak Murdianto, yang oleh orang tua Pak Murdianto kemudian dibasuh kaki empatnya dari sang kuda itu dengan air. Setelah itu kuda pun menjadi bersikap biasa. Tak sampai di situ, ada kejadian lain yang sempat membuat warga dusun geger. Saat itu Murdianto dengan beberapa warga sedang ronda.
sekitar pukul 01.00 dini hari. Tiba-tiba mereka melihat seorang remaja berlari dari tengah makam sambil berteriak. Anak itu mengaku awalnya dia sedang menonton konser dangdut di Kedaton Pleret, tak jauh dari makam itu. Di tengah acara ia merasa mengantuk lalu tidur di bawah panggung. Namun saat terbangun, tiba-tiba dia sudah berada di tengah makam, di bawah pohon randu alas keramat itu. Ternyata dia yang awalnya tidur di bawah panggung, kemudian dipindah ke tengah makam. Masih banyak lagi kisah-kisah mistis tentang makam dan sepasang pohon keramat tersebut. Salah satunya adalah ditemukannya sebilah keris pusaka yang diperkirakan dibuat pada masa kerajaan Mataram Islam. Sekarang kerisnya ada di Museum Pleret, ujar Murdianto. Berdampingan sejak Mataram Islam. Murdianto tak tahu persis kapan sepasang pohon itu ditanam. Begitu juga dengan bapak, kakek atau buyutnya yang pernah ia tanya. Jawaban mereka selalu sama. Waktu itu saya masih kecil. Randu alas ini sudah sebesar ini. Yang jelas sejak Mataram Islam. Dan itu sudah lama sekali, kata Murdianto. Jika benar yang ia sampaikan, artinya sepasang randu alas di makam dusun Kauman ini diperkirakan sudah berusia 300 sampai 400 tahun atau mungkin lebih. Karena sejak dulu berdampingan, warga pun meyakini jika dua pohon randu alas tersebut merupakan pasangan suami istri. Hingga sekitar tahun 2013, salah satu pohon tersebut tersambar petir, kemudian mati. Namun pohon yang tersambar petir itu masih tetap berdiri. Hingga pada tanggal 12 Oktober tahun 2023, api melalapnya tanpa sisa. Murdianto berkata, konon pohon itu laki-laki sama perempuan sepasang. Yang mati itu laki-laki suaminya, jelasnya. Kini hanya tersisa satu pohon randu alas keramat di makam itu, yang diyakini sebagai sang istri. Pohon itu sejak dulu sampai sekarang menjadi penanda petani dalam bercocok tanam. Saat musim kemarau, daun-daunnya akan rontok sampai habis. Menjelang musim penghujan, daun barunya akan mulai bersemi. Kalau daunnya sudah bersemi banyak, itu pertanda petani baru berani menebar benih. Kalau masih sedikit, maka petani tidak akan berani untuk menebar benih padi. Karena itu artinya hujannya masih sangat lama. Sekitar 1 kilometer lurus di sebelah selatan makam dusun Kauman ini juga terdapat satu pohon randu alas tua. Pohon randu alas ini tumbuh di makam dusun Karet. Konon, pohon randu alas ini juga masih memiliki hubungan dengan pohon randu alas di makam Kauman. Yang di makam Karet itu katanya adalah anaknya. Karena yang di sini adalah orang tuanya, sepasang suami istri.
Ini yang diceritakan oleh orang-orang tua dari zaman dahulu kala, yang kita percaya secara turun-temurun, kata Murdianto, sang kepala dusun Pleret Kauman, Kabupaten Bantul. Itulah tadi cerita singkatku tentang sebuah urban legend yang ada di daerah Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu mengenai kemisterian sepasang pohon alas serandu keramat yang terletak di tengah-tengah makam di daerah Kauman, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita ulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.